Assalamualaikum. Dengan metode SpongeDog bisa menghasilkan roti yang sangat lembut. Sudah lengkap dengan krim kopi yang garing. Roti boy kualitas mall, garing di luar, lembut di dalam. Nah, pertama kita akan membuat adonan spong dulu, atau ini biasa disebut dengan adonan biang. Dan di sini sudah saya siapkan 200 gram tepung terigu tinggi protein. Kalau saya pakai merek Cakra. Tambahkan 45 gram gula pasir, lalu 3 gram ragi. Aduk-aduk beberapa bahan ini. Kalau sudah tercampur, kita bisa tambahkan 150 ml air putih. Kita aduk hingga tepung larut dalam air. Nah, kira-kira seperti ini. Kita akan diamkan minimal 2 jam. Kalau lebih boleh, kurang 2 jam jangan ya. Bisa sambil kita tutup seperti ini. Nah, beginilah tampilannya. Ini sudah saya diamkan selama 2 jam. Dan jika kita menggunakan adonan spong ini, lalu kita campur dengan adonan roti, akan memberi efek lembut dan kenyal pada tekstur roti. Kalau kalian pernah coba roti tawar yang sudah terkenal brandnya, itu kan tekstur roti tawarnya lembut dan kenyal. Kemungkinan juga menggunakan teknik ini. Sementara ini kita bisa sisihkan dulu. Untuk roti ini kan ada isiannya ya. Untuk isian di sini sudah saya siapkan kira-kira 1 sendok makan butter. Lalu akan saya tambahkan dengan 1 biji keju slice, atau kalau nggak ada keju slice pakai keju parut juga nggak apa-apa. Kita bisa campur dulu antara butter dan kejunya. Isian pun udah beres, kita bisa sisihkan ini dulu. Langkah selanjutnya kita akan mencampur bahan cair terlebih dahulu. Masukkan 40 ml susu cair, 1 butir telur, kocok lepas. Jika sudah tercampur, kita bisa tambahkan setengah sendok teh ragi. Aduk-aduk supaya ragi tercampur ke seluruh bagian. Kalau sudah tercampur, kita bisa sisihkan dulu. Langkah selanjutnya, kita akan membuat adonan daunnya. Masukkan 135 gram tepung terigu protein sedang. Saya gunakan merek segitiga biru. Lalu tuang adonan basah ke adonan kering. Bisa kita aduk. Di sini saya langsung aja menggunakan tangan. Pastikan tangan sudah dicuci bersih. Uleni sampai teksturnya seperti ini. Dan kita pun bisa masukkan adonan spong yang sudah kita diamkan 2 jam tadi. Lalu kita bisa uleni kembali supaya adonan spong dan daunnya bisa tercampur. Jika adonan sudah seperti ini, kita pun bisa menambahkan 45 gram margarin. Margarin ini juga bisa diganti dengan mentega. Kita pun bisa uleni kembali. Untuk proses ulen ini memang membutuhkan tenaga dan waktu. Maka dari itu harap sabar. Kalian uleni sampai teksturnya seperti ini ya. Dan ini saya uleni kira-kira selama 15 menit. Dan adonan ini sudah setengah kalis. Tandanya kalau kita bentangkan seperti ini, adonan ini tidak mudah sobek. Supaya pengolahannya lebih mudah, adonan ini akan saya pindah ke meja kerja. Taburi sedikit tepung supaya tidak mudah lengket. Bisa kita uleni dulu. Dan jika terasa lengket seperti ini, bisa kita tambahkan minyak pada tangan. Nah, tidak mudah lengket kan? Dengan seperti ini akan lebih mudah untuk menguleni. Lalu, kita pun bisa membentuk adonan ini menjadi bentuk bulat. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau sudah bulat seperti ini, kita bisa langsung membagi adonan ini menjadi 8 bagian. Supaya hasilnya sangat besar, kita bisa menggunakan alat bantu timbangan. Dan ini sudah saya timbang masing-masing 70 gram. Kalau kalian tidak ada alat bantu timbangan, dikira-kira aja juga nggak apa-apa. Ambil satu bagian adonan, lalu kita bulatkan. Kita bisa pipihkan dulu. Dan ini kita akan isi dengan isian yang sudah kita buat tadi. Kita isi secukupnya aja ya. Bisa kita tutup dan kita bulatkan kembali. Bisa sambil kita jepit-jepit seperti ini, supaya bisa lebih tertutup rapat dan isian pun tidak mudah keluar. Bisa langsung kita taruh loyang. Di sini sudah saya alasi dengan kertas roti dan masing-masing adonan akan saya beri jarak seperti ini agar saat mengembang dalam proses proofing dan oven tidak berdempetan. Dan bisa kita proofing dulu selama 30 menit. Langkah selanjutnya kita akan buat topping atau untuk lapisan luar roti.
Masukkan 1 sendok makan kopi halus. Ini kopinya tanpa ampas. Kalau saya pakai kopi instan Nescafe. Lalu tambahkan 1 sendok makan air panas. Bisa kita aduk, kita akan melarutkan kopi ini dulu. Kalau sudah larut, kita bisa sisihkan ini dulu. Dan kita bisa siapkan wadah yang lebih besar. Masukkan 60 gram margarin. Lalu masukkan 100 gram gula halus. Untuk takaran gula ini jangan dikurangi ya, karena untuk lapisan dalam roti ini cenderung ketawar. Maka dari itu dengan kombinasi topping yang manis ini akan menciptakan rasa yang pas. Dan juga takaran gula ini akan berpengaruh pada tekstur kriuk lapisan rotinya. Aduk margarin dan gula hingga tercampur seperti ini. Kalau sekiranya sudah tercampur, kita bisa bantu aduk dengan menggunakan whisk. Aduk sampai seperti ini. Dan jika sudah seperti ini, kita bisa tambahkan 1 butir telur. Bisa kita kocok lepas hingga telur bisa tercampur. Kalau sudah tercampur, kita bisa tambahkan 60 gram tepung serbaguna. Kalau saya pakai merek segitiga biru. Sini kita akan aduk hingga tekstur kasar tepung ini menjadi halus dan tercampur. Nah, ini sudah tercampur merata. Kita bisa ambil kopi yang sudah kita buat tadi dan kita campur ke dalam adonan. Bisa kita aduk hingga kopi dan adonan bisa tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata ya. Kira-kira warnanya seperti ini dan teksturnya seperti ini. Maka selanjutnya kita akan pindah ini ke plastik segitiga supaya nanti penggunaannya jauh lebih mudah. Sudah saya siapkan alat bantu gelas beserta plastik segitiga. Bisa kita tuang krim kopi ke dalam plastik segitiga. Bisa kita angkat dan bagian belakang bisa kita kunci menggunakan karet gelang. Dan untuk krim kopinya sudah beres. Nah, ini sudah 30 menit dan adonan pun mengembang 2 kali lipat. Dan langsung bisa kita kasih topping menggunakan krim yang sudah kita buat tadi. Dalam pemberian krim ini pelan-pelan aja. Kita bisa beri dengan pola memutar seperti ini. Dan juga tips dari saya, dalam pemberian krim ini nggak usah terlalu banyak, cukup 1/4 bagian aja dari adonan. Karena kalau terlalu banyak, krim akan meluber hingga ke bawah. Kalau sudah selesai, ini pun sudah siap untuk proses oven. Kita bisa memanaskan oven dulu. Untuk suhu, atur ke 170 derajat Celcius. Gunakan api atas bawah dengan waktu 25 menit. Sudah matang, ini fresh dari oven. Nah, ini sudah matang, bagian yang meluber pun sudah saya rapikan. Untuk lapisan luarnya ini sangat garing ya. Saran saya, takaran gula jangan dikurangi agar bisa memberikan efek garing seperti ini. Dan ini sangat pas dikombinasikan dengan adonan roti yang di dalam, yang identik dengan kopong. Dan yang saya suka, ini rotinya sangat lembut, karena kita tadi menggunakan teknik spawn dough. Ini enak banget, gak usah ke mall, bikin sendiri aja. Jika video ini bermanfaat buat kalian boleh tekan subscribe dan like channel ini. Terima kasih telah menonton. Tentu saja bisa dipraktekkan. Selamat menikmati, saya pamit dulu. Wassalamualaikum.